Assalamualaikum Bapak. Ini saya akan menjelaskan aplikasi saya pembayaran pihak ketiga, hasil jadi aplikasinya. Ini halaman awal user mengakses URL. Halaman awal user mengakses URL website. Nah, ini akan saya gunakan admin, yang ini untuk penjual. Ini halaman login, ini halaman registrasi. Email saya isi, ini seller, saya udah buat seller. Ini untuk penjual. Ini admin, untuk admin. Admin bisa merubah request, melihat request, merubah, menghapus, request, merubah request, melihat detail request. Penjual, ini halaman awal penjual setelah login. Ini hasil beberapa hasil request yang dibuat oleh penjual dengan pembelinya. Ini pembelinya contoh yang pernah return buyer yang pernah bikin request ke si penjual ini. Total income ini dijumlah dari semua jumlah request yang pernah dibuat si penjual. Nah, awalnya kan aplikasi pembayaran pihak ketiga ini awalnya dimulai dari penjual buat request, setelah di diskusi atau negosiasi di sosial media. Gimana caranya penjual buat request? Ini halaman request, request si penjual pernah buat request apa aja. Di sini ada penjual misalnya buat request mengisi alamat, email, deskripsi, kuantiti, harga. Jadi nanti total ini diisi dengan harga dan kuantiti, dikalikan kuantiti dan harga, nanti totalnya ada di sini. Misal alamat emailnya saya udah buat sebagai contoh customer. Deskripsi misalnya memesan barang speaker.
broker portable, kuantitinya misal 4, harga 250.000 misal. Nanti totalnya jumlah di sini. Submit. Nah, ini nanti akan muncul email ke email ini untuk ke pembeli melihat deskripsi barang yang dipesan, kuantitinya berapa, harganya berapa, total yang harus dibayar berapa, nomor rekeningnya berapa, bayar sekarang. Nah, ini silahkan login untuk melihat detail. Jadi pembeli harus login. Setelah login, nanti pembeli bisa melihat. Nah, ini misalnya request yang tadi dibuat oleh si penjual. Ini halaman awal, belum pernah buat request, jadi nol. Nah, return bayarnya juga nol. Nah, ini pembeli di sini tinggal melakukan pembayaran dengan bayar. Di halaman checkout ini pembeli harus mengirimkan pembayaran. Misalnya ini, pilih metode pembayarannya, upload bukti transaksinya, misalnya ini fotonya. Klik bayar. Nah, nanti terima kasih, konfirmasi kali 24 jam. Nah, di sini ke halaman admin. Ini ke halaman admin. Admin ke payment. Di payment nanti melihat pembayaran ini. Nah, ini statusnya dirubah jadi diterima apabila pembayaran sudah diterima. Update payment. Ketika diupdate akan mengirim email ke penjual. Penjual harus menginput resi. Misal ini resinya, nomor resi. Nah, nanti setelah diinput, nomor resi ini dikirim ke pembeli. Ini nomor resi sekian. Nanti si pembeli harus konfirmasi, misal untuk apabila barangnya sudah diterima, supaya si uang si penjual bisa dicairkan. Konfirmasi. Nah, ini email sukses, transaksi sukses apabila si pembeli melakukan konfirmasi, yang nanti uangnya dikirim ke penjual untuk mencairkan uang si pembeli yang ada di rekening kita. Mungkin sekian, Pak. Di admin ini ininya belum diiniin, Pak.
belum di URL backnya belum di ini. Bisa mengatur request, edit, tampil. Nah, hasil jadi ini statusnya komplit untuk request yang sudah dikonfirmasi, yang barusan dicontohkan. Untuk melihat ini bukti transaksi, di sini ada gambarnya. Edit, bisa diedit. Ini status, hapus, misalnya hapus ini nanti akan terhapus. Payment method. Nah, ini belum saya ubah, nanti saya perbaiki. BCA, Mandiri, BRI, BTPN, Dana. Ini untuk di halaman checkout sih. Checkout si pembeli. Nah, ini misal bayar. Nah, ini bank payment methodnya itu di sini untuk mengisi select payment methodnya. Misalnya sebagai contoh ada apa aja, BCA, Mandiri, BRI, BTPN, Dana, dan lain-lain. Mungkin sekian Pak hasil jadi aplikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.